Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Balik lagi deh di channel YouTube aku. Ngonten lagi ya bun. Astagfirullah, ini aku kesiangan loh bun bangunnya. Aku masih di rumah suami ya bun. Ini kesiangan dan aku tuh kayaknya keburu-buru banget bun. Aku itu udah pasang alarm 4:30 buat bangun gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh kayak nggak denger suaranya gitu loh. Jadi ini aku bangun 5:30 pagi bun. Nggak tahu kenapa deh bun. Aku kalau di sini bangunnya kesiangan itu tuh kayak orang linglung gitu loh. Jadi aku tuh bingung mana dulu yang harus aku kerjakan. Ya mungkin karena aku itu ngurusin anak-anak sekolah, jadi pagi itu harus udah beres semua kali ya, kayak sarapan, terus air, mandiin mereka gitu loh. Nah ini aku lagi mau bikin sambal tempe ya bun. Untung aja semalam kakak Vinda itu request sarapan yang simple pakai sambal tempe aja. Nah untuk kakak duo F nya nanti aku mau kasih roti panggang aja deh bun sarapannya. Nah ini untuk kakak Vinda aku lagi bikinin sambal tempe aja. Tadi aku hampir menyerah sih sebenarnya ya, karena udah kesiangan banget. Aku bangun langsung nyuci piring sisa semalam yang belum aku cuci, ada sedikit gitu. Terus aku kayak nyerah, ya udahlah nanti beli aja sarapannya gitu. Pas jam 6 kurang 15 menit bun, aku tuh kayak nggak sabar juga gitu. Ya Allah, pakai beli-beli segala gitu. Nah akhirnya aku masak nasi ya bun, masak nasi terus goreng tempe. Nah ini mau dibuat sambal, insya Allah cukup waktu deh, karena kan nanti kakak Vinda itu mandi ya sampai 6:30, jadi aku buru-buru banget ini bun, karena udah kesiangan gitu ya. Jadi aku masak nasi, terus langsung nih aku satset ya, bikin lauk, terus rebus air gitu. Nah ini lagi aku goreng dulu ya bun cabenya. Ada yang sama kayak aku gak sih bun? Kalau bangunnya kesiangan di hari-hari anak-anak sekolah lah, kalau aku tuh bener-bener kayak linglung banget nih kalau di rumah suami udah kesiangan. Padahal kayak suami pun nggak menuntut aku harus perfect pekerjaan selesai gitu, karena aku ada banyak anak, ngurus banyak anak gitu ya. Suami itu pengertian sebenarnya. Jadi kalau misalnya kesiangan ya udah beli aja sarapannya gitu. Terus kalau misalnya siang apa sore nggak sempat masak ya udah beli aja kayak gitu pun. Dan aku dikasih uang gitu loh buat beli. Tapi nggak tahu deh jiwa keibuan aku gitu ya. Hawanya tuh ya kepengen masak aja gitu, karena kan udah belanja mingguan aku taruh di kulkas buat 1 minggu gitu loh bun. Aduh ya Allah, bener-bener deh. Gak tahu ya bun kenapa sih kayak ini loh deg-degan banget gitu. Oke nih aku ulek dulu ya cabenya. Jadi itu bumbunya cuma cabai rawit, terus bawang putih yang aku goreng, terus diulek kayak gini, dikasih garam sama penyedap rasa aja bun, gak pakai gula ya. Dia nggak suka deh kalau sambal tempe dikasih gula gitu. Jadi cuma kayak gini aja, terus dibecek deh tempenya tuh sampai hancur kayak gini nih bun. Dan setelah selesai dibecek-becek kayak gini, aku tuangin minyak jelantah sedikit ya bun, biar pedesnya itu nggak bikin sakit perut. Terus aku ambil nasi. Nah ini masih di aron gitu ya masaknya, karena belum ini loh bun, ayah itu belum betulin instalasi listrik yang dicolokin ke masjid wakaf depan gitu kan, ke musola gitu. Jadi aku tuh masih kayak turun-turun gitu loh kalau mau masak. Jadi harus di aron kayak gini ya, cara manual ya. Oh ya bun, sambil aku bercerita ya, kemarin tuh aku dapat beberapa komenan yang masih bingung. Ya mungkin karena kalian baru ngikutin konten aku kali ini gitu ya. Jadi aku tuh ngomong ada rumah pink, rumah suami gitu ya. Mereka tuh pada bingung. Ada beberapa yang bingung yang baru ngikutin mungkin. Jadi gini ya bun, aku itu kan menikah dengan duda paket gitu ya, duda anak 3 gitulah. Terus dia itu dia punya rumah, nih rumah ini nih, rumah suami gitu kan. Nah dia punya rumah terus tinggal di sini sama anak-anaknya ya, karena anak-anaknya kan ikut suami aku semua gitu. Terus aku itu sama Cesa alhamdulillah udah kebeli juga itu rumah pink gitu loh bun, yang suka buat ngonten. Itu tuh buat Cesa rumahnya gitu kan. Sebenarnya dulu awal menikah itu aku planningnya ya sama suami aku itu bakal tinggal di rumah pink gitu loh bun, karena dulu anak-anak kan belum ikut ayahnya. Tapi setelah dijalani beberapa waktu gitu ya, ternyata anak-anaknya itu pada pulang lagi, pada pulang semua, terus ikut suami aku semua 3-3-nya gitu loh bun ya.
Nah, jadi mereka itu kan emang kampung halamannya, tanah kelahirannya tuh di sini nih, di rumah ini gitu ya, Bun. Suasananya tuh asik banget, memang perkampungan, banyak pohon-pohon, banyak warung, banyak teman-teman bermain gitu. Dan kalau anak-anak ikut kami ke rumah Pink gitu ya, mereka nggak betah, Bun. Karena memang kurang asik lah buat anak-anak tempat di sana ya, di rumah Pink itu kayak kurang pedesaan gitulah, lebih ke kota lolo gue gitu loh, Bun. Ditambah juga ini pun juga tanah kelahiran ayah. Semuanya serba ada di sini. Urusan administrasi negara dan lain-lain ada di sini ya, Bun. Terus aku di rumah Pink pun aku cari uang ya, Bun, untuk endorse, untuk bikin konten, untuk ngevlog itu tuh kayak udah identik banget sama rumah Pink gitu loh. Dan sebelum menikah pun aku udah membangun sosial media aku untuk aset digital gitu ya. Jadi kata suami kalau misalnya ditinggalin itu tuh sayang banget gitu kan. Karena banyak loh dari teman-teman aku yang udah resign jadi ibu rumah tangga, kepengen kerja dari rumah, mereka itu bingung gitu ya mau ngapain. Sementara aku yang udah jadi pondasinya, kenapa harus berhenti gitu loh, Bun. Jadi aku dapat endorse, dapat apa tuh ya di rumah Pink. Jujur dulu aku pernah ya tinggal di sini lama banget, Bun, waktu aku hamil. Itu tuh mati beneran gak dapat endorse ya, karena yang endorse itu kepenginnya endorse di rumah Pink gitu loh, kayak gorden, kayak spray, kayak apa barang-barang dapur gitu kan. Jadi aku bingung banget ya kayak gini gitu. Ya udahlah, akhirnya aku sama ayah sekarang udah nggak usah mikirin apa ya namanya, kedekatan inilah itu dulu gitu. Yang penting kita saling percaya, terus kita fokus dulu gedein anak-anak gitu. Dan kemarin ada yang komen juga gitu ya, ini gimana sih rumahnya terpisah-pisah, ada rumah Pink, rumah suami, emang apa sih nikah sama duda paketan ya, terus rumahnya pisah-pisah, capek amat kayak gitu kan. Nah, untuk menanggapi komen ini, menurut aku gini ya, kalau nggak mau capek nggak usah nikah gitu loh. Karena menikah itu bukan ajang untuk bersenang-senang atau mengutamakan ego kita. Menikah itu mempersatukan perbedaan, beda pikiran, beda kecintaan, beda kesukaan, pokoknya beda, banyak beda gitu intinya ya kan. Nikah sama duda paketan rumahnya terpisah-pisah, capek amat. Entar giliran ceritanya beda nih, aku nikah sama lajang, lajangnya nggak bertanggung jawab, karena nggak semua orang bisa bertanggung jawab setelah menikah ya, Bun. Nggak bertanggung jawab, terus aku jadi tulang punggung malahan gitu ya, aku yang cari uang buat menghidupi keluarga, lebih capek lagi gitu kan. Pasti bakalan diomongin lagi gitu. Bahkan sampai yang melahirkan anak-anak pun kemarin dapat komentar gitu kan, enak banget ya yang jadi ibu kandungnya nggak mau ngurusin anak-anak. Nah ya kan, jadi kalau kadang aku dapat komentar juga kalau aku lagi di rumah Pink, katanya nggak bagus banget rumah tangga terpisah-pisah, kasihan macam itu, kayak nggak mau ngurusin suami dan anak-anak kayak gitu. Padahal yang sebenarnya nggak kayak gitu. Aku kadang suka ngakak kalau dapat komenan aku nggak mau ngurusin anak-anak gitu. Udah jelas-jelas aku di rumah Pink ngurusin anak. Cesa kan anak aku ya kan, aku urusin. Kecuali nih aku nggak mau ngurusin Cesa aku titipin ke ayah, ke suamiku, terus aku bersenang-senang sendiri. Cesa aku kasih suamiku, terus aku cari uang buat diri aku sendiri, buat jalan-jalan, buat makan-makan, buat nongki-nongki, buat senang-senang dunianya sendiri. Nggak inget anak itu tuh enggak ya, maaf. Bagi aku anak itu adalah sesuatu atau harta yang harus aku perjuangkan gimana caranya gitu loh, Bun. Insya Allah dengan mengurus anak, merawat anak, hidup kita itu akan bahagia. Jadi jangan bangga ya menjadi wanita yang bisa tega meninggalkan anaknya demi untuk membahagiakan dirinya sendiri, mencari kebahagiaan di luar. Itu tuh nggak akan ketemu. Karena menurut aku kebahagiaan kita sebagai seorang ibu ya di anak-anak kita, Bun. Kita mencari kebahagiaan kita di luar sampai babak belur, sampai mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, kayaknya nggak bakal ketemu deh kalau kita paham artinya gitu kan. Arti kita menjadi seorang ibu gitu. Dan anak-anak adalah teman sejati kita loh, Bun. Jadi kayak sekarang ini aku tuh jarang banget bergaul, udah gak pernah bergaul ibaratnya gitu ya, karena aku sedang membesarkan teman sejati aku ini, Cesa, Bun. Terus aku percaya banget ya, anak-anak itu tidak akan meninggalkan kita kalau kita benar-benar merawat mereka dengan baik, penuh cinta, penuh kasih sayang. Nanti tuanya gantian mereka yang merawat kita. Nah kalau sekarang masih kita muda, anak-anak udah gak kita urus, kita telantarkan, kita abaikan, gak kita perhatikan, gimana kalau nanti tua kita gak punya anak? Repot juga gitu kan.
Tugas seorang ayah itu mencari nafkah dan mendidik anak-anak. Nah, tugas seorang ibu itu penting banget ya, memperhatikan anak-anak, mendengarkan curhatan mereka, menjadi teman mereka, memberikan kasih sayang. Nah, itu yang dibutuhin anak-anak saat ini sebelum mereka besar. Oke Bun, itu dia penjelasan aku dari video kemarin ya, yang ada beberapa pertanyaan. Dan sekarang balik lagi deh ke konten. Ini tuh udah sekitar 10:30-an. Nah, ini tuh aku rekod ya. Di sebelah kanan rumah suami aku, ini tuh rumah Mbah Utinya anak-anak ya Bun. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan, Masya Allah kalau di rumah ayah itu benar-benar sibuk banget ya Mbak Isika, harus menyiapkan ini itu. Nah pertanyaannya, kalau misalnya Mbak Isika lagi di rumah Pink, anak-anak itu sama siapa yang rawat gitu kan. Jadi kalau aku lagi di rumah Pink Bun, anak-anak itu sama ayahnya, karena ayahnya kan juga di sini kan. Terus dibantu sama Mbah Utinya gitu loh. Jadi aku nggak terlalu khawatir banget untuk meninggalkan mereka ya, karena masih ada Mbah Utinya yang masih mau merawat cucu-cucunya gitu loh Bun. Ya seperti inilah Bun kehidupan kami, memang kalau dipikir tuh serasa runyam gitu ya, tapi kami yang menjalanin happy-happy aja, bahagia-bahagia aja gitu. Dan ayah juga nggak terlalu membatasi aku mau di rumah Pink, yaitu rumah anakmu Cesa gitu ya, mau di sini pun ya ini rumah suamimu gitu. Jadi apa ya, senyamannya kamu aja gitu, kata suami aku gitu. Jadi aku sama suami tuh udah kayak kesepakatan gitu ya, kayak aku hari Senin sampai Sabtu pagi aku itu di rumah Pink. Nanti weekend aku pulang ke sini ya buat bantuin suami aku bersih-bersih rumah lah, intinya aku tuh kasihan sama dia gitu. Dan kalau untuk tinggal berlama-lama di sini itu di momen-momen tertentu aja ya, barangkali kayak anak-anak mau ulang tahun, atau ayah ada acara apa, atau kita mau kondangan kemana gitu ya, baru deh aku lama kalau ada urusan-urusan keluarga gitu. Karena buat ayah ini tuh jadi rumah pokok gitu loh. Aku sama Cesa itu tuh kerja di rumah Pink, nanti weekend pulang kayak gitu intinya Bun. Oke deh Bun, kayaknya karena udah siang ya, aku lagi bikin sayur bening bayam dulu. Ini tuh buat makan kakak duo F sama Cesa juga ya, karena aku tadi tuh kan baru bikin sarapan aja buat anak-anak sekolah. Nah makan siangnya itu belum aku masak ya, karena tadi habis anak-anak berangkat sekolah, aku itu beres rumah, nyapu, ngepel, beresin tempat tidur, terus aku nyuci baju, dijemurin, aku mandi, dan sekarang Cesa udah bobo, aku mau lanjut masak dulu nih untuk makan siang ya Bun. Nah ini aku masaknya nggak terlalu banyak-banyak, nanti juga mau aku bagi sama Mbah Utinya Cesa. Jadi biasanya nanti sore kan bakalan ganti menu gitu loh Bun. Anak-anak di sini suka bosen gitu kan. Nah ini aku kasih bawang goreng biar seger. Dan ini udah siang ya Bun. Cesa sama kakaknya tuh udah main-main. Cesa udah bangun. Aku biarin aja kalau dia lagi main-main di teras kayak gini, tapi tetap aku pantau aja gitu loh Bun. Ini udah semakin siang Bun. Ini kakaknya Cesa udah laya-laya, dia lagi kepanasan ya. Nah ini 1:30 ya Bun. Tadi tuh dari tadi aku masak sampai 1:30 ini kami main-main sebenarnya, cuma nggak record semua ya, takut durasinya kepanjangan. Dan Cesa juga udah bobo. Sekarang waktunya aku itu kalau nggak tidur siang, biasanya sih aku ikut tidur siang 1 jam gitu. Tapi kali ini aku nggak mau tidur siang ya Bun, karena aku mau ngangkatin jemuran, terus aku mau lipetin baju. Itu tuh kemarin udah 2 hari belum aku lipetin. Nanti mau aku pilihin yang disetrika yang mana, yang nggak disetrika ya aku lipetin gitu Bun. Dan ini aku lagi angkatin jemuran dulu ya Bun. Wah di sini anginnya kenceng, terus panasnya juga terik. Alhamdulillah 1:30 ini udah kering semua ya Bun pakaian aku. Ini tuh aku nyucinya tiap hari ya, karena personilnya banyak. Ada ayah, ada kakak Vinda, kakak Vanessa, kakak Venisa, terus baju aku, baju Cesa. Nah ini tuh harus nyuci setiap hari Bun. Kalau nggak setiap hari menggunung banget, bisa sampai 2 jemuran kayak gini ya. Nah kalau misalnya setiap hari nyuci ya 1 jemuran udah cukup gitu. Dan ini Cesa udah bobok ya, bobok lagi. Saatnya nih aku mau lipetin baju dulu nih Bun.
Oke teman-teman, ini udah aku pilihin baju yang mau aku setrika dan yang aku lipat langsung masuk lemari ya. Dan sekarang aku lagi pisah-pisahin baju-bajunya mereka semua, baju aku, baju ayah, baju Jasa, baju kakak-kakak. Nah setelah dipisah-pisahin kayak gini, biar lebih enak gitu loh bun, masukin ke lemarinya tinggal slep gitu ya kan. Tinggal dimasukin, jadi nggak harus pilih-pilih dulu karena udah dipilihin tadi di bawah gitu loh bun. Dan sekarang nih aku lagi masukin ke lemarinya kakak Vanessa nih yang Hello Kitty warna pink. Dan ini ya lemarinya kakak Vanessa ya bun, Duo F gitu. Jadi ini tuh lemarinya udah jadul-jadul. Pokoknya ayah itu aku minta ganti furniture juga nggak mau, karena ayah tuh kayak lebih memilih buat menabung ya, nanti mau bikin rumah yang baru ya, buat kita tinggal bareng-bareng gitu loh bun. Karena aku memang bilang ke ayah ya, nggak mau tinggal di rumah ini gitu loh. Dan ayah juga pengennya bikin rumah baru yang ada kamarnya masing-masing buat anak-anak, karena selama ini di sini ini kamar di bawah cuma satu ya bun. Nah kamar atas itu dua tapi tidak difungsikan karena anak-anak itu males naik tangga, dan aku juga males, ayah juga males naik tangga, capek bun. Jadi yang difungsikan tuh cuma di bawah aja ya, ruangan-ruangan bawah itu ada ruang tamu, ruang tengah ya, atau ruang TV, terus ini kamar satu buat ganti baju gitu, makanya lemarinya tuh ngumpet semua di sini gitu loh bun. Ya jadi ya udah deh, aku bersabar aja sama ayah ya, mudah-mudahan nanti ada rezeki kita bisa bangun rumah baru buat tinggal bersama gitu ya, di rumah yang baru, tidak di sini gitu loh bun. Nah ini aku mau nyingkirin gelas ayah minum kopi ya, ayah tuh baru pulang. Nah sebenarnya tadi tuh ayah ACC ke kantor yang ada di dekat rumah Pink ya bun. Nih aku titip apa ya barang-barang, cuma aku ketinggalan nih bun. Aku pingin nitip baju-baju aku, malah aku nggak kepikiran ini yang dibawa baju-bajunya Cesa sama food container nih bun. Ya udah deh, lumayan ya, karena di sini food containernya kemarin itu pada aku bawa pulang. Nah mungkin aku mau lama di sini, jadi aku ini ya bawa food container lagi buat nyimpan di kulkas. Dan singkat cerita bun, ini tuh udah sore ya, sekitar jam 4-an gitu ya. Aku langsung masak nih bun untuk makan malam, karena tadi siang kan aku baru masak sayur bening. Nah sekarang aku mau masak ikan bogo nih bun. Nah ini tuh ikan banyak banget khasiatnya ya, kalau di sini tuh mahal. Ini 1 kilo 35.000, terus bisa buat obat dan manfaatnya tuh banyak banget yang namanya ikan bogo ini. Termasuk kemarin aku habis sesar ya, aku itu diseringin makan ikan bogo kayak gini loh bun, karena dia tuh bisa membantu mempercepat pengeringan luka gitu ya, termasuk luka sesar. Jadi kemarin ayah tuh beliin aku kayak gini nih, ikan kayak gini sering-sering. Dan ini astagfirullahaladzim gemes banget bun, aku lagi masak wajannya tuh lengket semua. Jadi aku tuh ganti ya sama wajan yang lain, ini pun juga lengket. Kayaknya aku tuh ganti sampai 3 kali tadi deh, lengket semua wajannya ya. Mungkin nggak tahu deh nyucinya kurang bersih atau gimana gitu ya, nih aku baru pakai. Terus ya udah deh aku ganti-ganti wajan. Nah dengan kayak gini aku jadi mikir ya, aku langsung check out di TikTok shop aku nih bun, wajan anti lengket gitu ya. Nggak tahu datangnya kapan, tunggu aja nanti kalau udah datang aku bikin video unboxing ya, insya Allah. Ikan bogonya lagi aku goreng kering dulu ya bun, karena mau aku balado nanti. Soalnya kalau goreng ikan atau goreng ayam gak kering, suami aku tuh gak bakal doyan makannya gitu. Jadi ini aku goreng dulu biar kering ya bun, terus nanti aku masak sambal goreng balado gitu deh, yang simple aja. Dan ini bun, kemarin aku tuh cuma kebagian 1 kilo aja ikan bogonya. Jadi 1 kilo ini aku goreng di sambal balado. Terus aku sisain juga, dipisahin ya untuk kakak Duo F, aku masak di kuah kuning gitu bun.
Nah, yang ini untuk kakak duo F sama Cesa, mereka yang belum pada doyan pedes ya bun. Dan untuk ayah dan kakak Vinda sama aku di balado gitu. Udah sih untuk makan malamnya aku cuma masak kayak gini ya bun, karena udah malam mereka nggak akan banyak-banyak makan. Jadi biar nggak bosen juga, besok pagi bakalan ganti menu, makanya aku nggak banyak-banyak masaknya. Dan setelah masak seperti biasa ya bun, nggak dimana, aku tuh selalu ngebersihin area dapur, terus kompor, area wastafel gitu. Dan ini lagi aku cuci-cuci dulu yang kotor, baru deh nanti setelah nyuci-nyuci semua peralatan yang tadi buat aku masak, nanti aku bakal lap-lap pakai lap basah nih bun. Alhamdulillah bun, pekerjaan dapur aku udah selesai dan sekarang nih aku habis mandiin kakak Vanessa. Ini kakaknya Cesa yang nomor 2 ya bun. Jadi selama aku di sini biasanya tuh aku bakal mandiin mereka, nyuapin mereka. Pokoknya mumpung aku di sini gitu ya. Karena kalau nanti aku udah di rumah Pink lagi, mereka tuh kasihan yang mandi sendiri, makan sendiri gitu loh bun. Nah ini kalau aku mandiin itu seringnya tuh semuanya aku perhatiin ya, dari mulai keramas, gosok gigi pakai sabun, pakai skincare gitu, terus aku sisirin, pokoknya semuanya deh. Jangan sampai bau amis atau apa gitu ya, karena masih anak-anak gitu kasihan. Kadang kalau mandi sendiri udah ini loh bun, kadang nggak gosok gigi, kadang aku omelin juga kalau mereka nggak gosok gigi ya. Nah kalau sama aku sih dia nurut gitu loh, mereka nurut-nurut, suruh gosok gigi ya gosok gigi, mandi ya mandi gitu loh bun. Oke bun, nih aku tadi lagi sambil ngobrol sama Cesa ya, Cesa itu merangkak-rangkak nggak mau diem gitu. Dan ini aku udah selesai mandiin kakak Vanessa. Terus kakak Vanessa itu belum bangun, dia tidur sore pun kecapean main sepedaan. Dan kakak Vinda udah pulang sekolah tapi lagi ke rumah temennya. Nanti sebentar lagi mereka pada pulang, mandi, ayah juga gitu ya. Dan setelah itu aku mandiin Cesa juga nih bun. Nah gak ketinggalan ya, Cesa mandiin terus aku pakein skincare juga. Nah udah deh bun, ini kegiatan aku hari ini kayaknya full banget sebenarnya, cuma nggak masuk konten semua ya karena durasinya tuh bakal kepanjangan. Jadi ini aja ya bun konten aku kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi deh ya di vlog berikutnya. Isi Cafe CA pamit bun, jaga kesehatan, jaga kebersihan, salam santun, sampai jumpa.